Ya, pemerintah memperlonggar sejumlah aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai tanggal 24 hingga 30 Agustus 2021. Pelonggaran tersebut diantaranya pusat perbelanjaan atau mal dan restoran kini boleh buka hingga pukul 8 malam. Presiden Joko Widodo juga menyatakan untuk restoran pengunjung diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 25% dan kapasitas 2 orang per meja. Adapun untuk mal, Presiden menekankan boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 50%. Namun pembukaan ini juga harus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Restoran diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 25% kapasitas. 2 orang per meja dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00. Pusat perbelanjaan mal diperbolehkan buka sampai dengan pukul 20.00 dengan maksimal 50% kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita untuk pertama sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Sutrisno Iwantono. Beliau adalah Ketua PHRI DKI Jakarta atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat pagi Pak Sutrisno. Selamat pagi, apa kabar? Ya, baik-baik saja Pak Trisno, kabar sehat-sehat juga ya Pak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini menjadi angin segar tidak ini upaya dari pemerintah yang sudah melonggarkan penerapan PPKM level 4 diturunkan menjadi level 3 nih untuk restoran, kemudian hotel di wilayah Jawa dan Bali khususnya DKI Jakarta. Ya, tentu ini merupakan perkembangan yang baik ya yang harus kita syukuri ya, mudah-mudahan upaya untuk menurunkan paparan COVID ini bisa terus diturunkan dan dipertahankan, jangan sampai terjadi kenaikan yang kemarin-kemarin itu. Tentu bagi kita punya harapan baru ya untuk bisa mulai bergeliat lagi secara ekonomi gitu ya. Oke. Khusus DKI Jakarta yang sudah turun ya dari level 4 ke 4. Baik, untuk wilayah Jakarta mungkin bisa disampaikan sejauh mana sih Pak dampak dari penerapan PPKM ini terhadap dunia usaha ya, khususnya dari restoran dan hotel begitu. Seberapa jauh penurunannya juga nih? Dampaknya luar biasa ya. Kalau waktu katakan sebelum pandemi dulu aja kan kita sebenarnya rata-rata okupansi rate-nya itu sekitar 56% ya, itu kalau hotel bintang ya. Oke. Kalau non bintang tinggal 30%. Setelah kena pandemi waktu itu turun 10-15%. Sampai dengan 15%? 10-15% waktu itu. Oke. Tapi kena PPKM kemarin malah di bawah 10%. Wow. Gitu ya. Nah sehingga dengan pelonggaran ini kita harapkan bisa mengalami kenaikan antara 10 sampai 30% dari kondisi saat ini gitu ya. Yeah. Jadi kalau bisa angka 20%, itu saya kira ada perkembangan ke sana kalau bisa sampai ke sana gitu ya. Ya. Ini kan berlaku sampai dengan akhir bulan begitu. Dengan penerapan dari tanggal 24 Agustus, seberapa cepat recovery yang mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman pelaku usaha restoran dan hotel? Ya nggak bisa langsung ya. Kalau mungkin akan lebih cepat karena restoran itu kan pengunjungnya kebanyakan kan dari penduduk Jakarta. Oke. Itu tingkat vaksinasinya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Betul. Lebih mudah bagi mereka untuk masuk karena vaksin menjadi syarat untuk bisa masuk ke hotel. Baik, tapi dari kesiapan teman-teman sendiri begitu di PHRI khususnya dalam menyikapi adanya protokol kesehatan yang tetap harus dilakukan dengan sangat ketat begitu meskipun kalau tadi itu ada dari awal sudah siap kita dari kita paling di depan soal itu karena itu bukan hal yang susah. Kalau kita bicara vaksinasi seluruh karyawan ya sudah divaksin.
Ya kan, masalahnya kalau hotel misalnya pengunjung dari luar kota, Iya. pengunjung luar kota ini kan bagian besar belum divaksin. Ketika Baik. dia datang ke Jakarta masuk ke hotel, ya kan, terus diminta sertifikat vaksin. Nah itu yang sulit. Padahal mereka tuh beli voucher kan di online ya, di online Iya. tidak ada Oke. ketentuan itu. Jadi begitu datang kita persyaratkan untuk menunjukkan sertifikat. Ini yang menyulitkan ya. Nah, itu solusinya bagaimana tuh, Pak? Nah, kita usulkan agar ada sentra vaksinasi untuk tamu-tamu hotel. Jadi kalau ada tamu hotel yang misalnya dari NTT gitu ya, masuk ke Jakarta atau dari Lampung masuk ke Jakarta belum divaksin sebelum masuk ke hotel itu dikirim dulu ke vaksinasi yang ada di Jakarta. Jadi dia divaksin dan setelah itu dia bisa masuk. Tapi bukan Jadi kita salah satu persyaratannya nih, Pak Tris, kalau kita bepergian menggunakan moda transportasi udara khususnya memang harus menyertakan selain PCR bukannya vaksinasi juga, Pak? Nah, itu salah satu filter yang kita harapkan bisa efektif. Tapi kan orang di sini nggak semuanya lewat udara ya. Oke. Kalau lewat darat kan bisa. Misalnya tamu dari Sukabumi gitu masuk Jakarta kan nggak lewat ini, nggak lewat udara ya. Oke. Nah, lantas upaya apa saja yang sudah disiapkan nih oleh teman-teman PHRI menyikapi adanya pelonggaran kebijakan dari PPKM yang masuk ke level 3 saat ini? Ya, di restoran-restoran sedang mendaftar untuk bisa mendapatkan QR barcode gitu kan. Itu supaya kenapa? Karena kalau masuk hotel itu kan sektor esensial ya tidak terkena aturan misalnya tadi 25% atau 50%. Tapi kalau masuk restoran kan kena aturan itu sehingga mereka harus kontrol melalui barcode itu supaya mengetahui berapa yang sudah masuk ke restoran berapa persen. Iya. Mereka mulai mendaftar untuk bisa mendapatkan barcode itu, memudahkan lah ya. Tapi kalau dari sisi kesiapan kita kan tidak ada yang sulit untuk mempersiapkan pembelajaran. Ya kan kalau dulu sulitnya kan vaksinnya bisa, tapi sekarang kan vaksin sudah bisa lah untuk Jakarta gitu ya. Yes. Tidak ada masalah. Nah, kendala-kendala yang sering ditemukan dan ini juga harus segera diatasi menyikapi juga dengan upaya meningkatkan okupansi baik dari hotel kemudian restoran tadi apa saja sih sebenarnya kendala yang paling sering ditemukan kemudian juga ini harus segera diantisipasi oleh teman-teman PHRI. Kendalanya itu kan seringkali tamu yang datang itu kalau itu pakai barcode dia nggak tahu caranya gimana gitu. Oke. Ya karena untuk mencocokkan itu aja dari handphone waktu ya harus ada mendownload aplikasi misalnya kan. Iya. Demikian juga tidak semuanya kalau orang-orang itu punya sertifikat atau punya kesadaran untuk bawa itu akhirnya dia keluar mau masuk nggak jadi. Atau kalau orang ya bersama anaknya gitu. Anaknya di bawah umur 12 tahun. Iya, iya. Ya kan kemudian nggak bisa dia anaknya karena anaknya belum punya sertifikat. Atau ada juga yang sertifikatnya itu berada di dalam handphone yang sama gitu. Oke. Orang tua sama anaknya. Nah kan barcode cuma berlaku untuk satu. Nah sehingga akhirnya yang demikian ini kemudian ya nggak bisa masuk jadinya. Oke. Nah itu bagaimana kalau kita cermati dari sisi seperti itu? Apakah memang perlu ada edukasi yang lebih luas lagi begitu, dari masif lagi, dari sisi pemerintahnya begitu? Karena bahwa memang tidak semua masyarakat juga yang ramah ataupun memiliki, kita tahu, akses stabilitas terhadap internet, kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi tadi begitu Pak? Itu kan di luar kemampuan dari hotel. Kita kan tidak mungkin mendidik masyarakat secara luas. Oke. Itu kan dilakukan oleh pemerintah untuk mendidik sosialisasi dan memudahkan tadi aplikasi. Gitu. Kalau orang misalnya kan
sulit ya untuk bisa masih kaptek kan mereka itu untuk. Baik. Pak Trisno, nanti di segmen berikutnya kita akan sampaikan ada beberapa infografik ini terkait dengan tingkat hunian hotel begitu ya untuk wilayah Indonesia. Kita akan bahas di segmen berikutnya, tapi kita akan jeda dulu sebentar Pak. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah informasi terlebih dahulu terkait dengan tingkat hunian hotel di wilayah Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati pergerakannya dari bulan Januari hingga Juni 2021. Di Januari tercatat dari tingkat hunian kamar hotel itu sekitar 30,35%. Kemudian di Februari ada sedikit lonjakan menjadi 32,4% dan berlanjut hingga di bulan Maret menjadi 36,07%. Namun dalam 2 bulan berikutnya yaitu di bulan April dan Mei ada sedikit penurunan hingga 31,97%. Namun di bulan Juni lalu tingkat hunian kamar hotel kembali lagi mengalami lonjakan hingga 38,55%. Baik, infografik selanjutnya terkait dampak pandemi terhadap bisnis restoran di wilayah Jabodetabek. Ini per Desember 2020. Kita akan lihat dampaknya seperti apa. Dari jumlah total restoran yang tutup permanen itu mencapai 1.000 lebih restoran ya, atau tepatnya di 1033 dengan pendapatan restoran yang anjlok hingga 10%, kemudian kerugian mencapai 5 triliun rupiah. Adapun pemutusan hubungan kerja juga nampaknya harus dirasakan oleh para pebisnis restoran hingga 2.000 karyawan yang harus dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua PHRI Jakarta. Baik, Pak Trisno, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Ini data yang sudah disampaikan tingkat hunian kamar hotel begitu. Ini lebih kepada hotel-hotel yang berbintang begitu Pak, atau yang kelasnya di bawah bintang 1 atau melati ini? Itu ya data-data kalau kita lihat yang disampaikan di BPS, statistik itu umumnya hotel bintang ya. Baik. Jadi coverage untuk non bintang itu nggak ada gitu loh. Kalau kita lihat pada data sebelumnya, ya, itu selisih antara hotel bintang dan non bintang 20%. Jadi misalnya kalau occupancy rate-nya di hotel bintang rata-rata 56 gitu ya. Baik. Hotel non bintang itu sekitar 35, 34, 36. Jadi kira-kira 20% selisihnya. Oleh karena itu kalau tadi dikatakan misalnya ada 36%, itu non bintang mungkin hanya 16%. Itulah kita juga minta agar supaya fair, karena yang berarti terkena misal ini kan hotel bintang 1 ke bawah ya. Mestinya pengumpulan data juga tolong di cover gitu yang kecil-kecil itu. Oke. Nah, sebenarnya sejauh mana sih dampak yang dirasakan justru dari hotel-hotel yang kelasnya di bawah bintang 1 tadi, Pak? Atau apakah memang harus ada yang tutup secara total sejauh ini? Oh banyak, cuman kan mereka tidak lapor ya dan tidak didata kan. Oke. Karena kan begini ya, sekarang hotel-hotel bintang itu kan susah mendapatkan tamu ya. Katakan yang angka wisatawan asing saja sekarang % dibandingkan tahun 2019 ya. Kalau pada waktu itu mungkin sekitar 200.000 ya yang datang per hari, sekarang mungkin tinggal 2.500 atau berapa gitu kan. Oke. Kan kecil sekali ya, akhirnya mereka kan harus rebutan tamu yang ada. Betul. Sehingga kemudian masing-masing perang harga ya, menurunkan harga untuk mengetrek tamu. Nah kalau harga yang di hotel bintang diturunkan, berarti kan hotel non bintang juga kalau nggak ngalah. Kalau harganya sama, mana mungkin orang mau ke hotel non bintang. Dia turunkan, jadi penurunan harga itu ya sudah pasti nggak akan bisa sanggup untuk mengcover biaya tetap. Biaya operasional non cover, apalagi biaya tetap. Karena masyarakat juga
lebih banyak memilih akhirnya yang berbintang saja karena harga yang ditawarkan ataupun diskon yang ditawarkan justru lebih terjangkau begitu ya Pak Trisno? Iya, ya dengan sendirinya lah kalau harganya sama atau beda sedikit masa orang mau pilih Betul. hotel. Nah, kalau bicara mengenai bisnis restorannya sendiri, tadi juga data disampaikan begitu kan dampaknya luar biasa sekali dan ini ada pelonggaran begitu. Apakah bisa mengurangi dampak yang tadi sudah disampaikan di mana yang jumlah tutupnya itu 1.000 ya kalau lebih? restoran itu kan agak bedanya dengan hotel. Kalau restoran kan pernah ditutup total sama sekali. Ya. Oke. Ya, boleh buka 25%. Gitu. Itu bedanya. Artinya dia terkena aturan pembatasan itu. Baik. Kalau bisa dilonggarkan itu tentu lebih baik. Kalau hotel tidak ada pembatasan tapi tamunya nggak ada. Iya. Bedanya. Gitu. Nah itu bagaimana kalau restoran? Apakah ini justru yang lebih terdampak dalam artian ini yang langsung bisa merasakan dampak positif dari adanya pelonggaran PPKM level 3 ini, Pak? Oh iya tentu demikian ya. Oke. Nah ini yang harus dipertahankan agar pelonggaran itu jangan diketatin lagi. Nah apa itu? Kuncinya itu adalah penularan. Kalau penularan bisa dipertahankan, misalnya level 3 sekarang level 2. Nah penularan itu lagi-lagi disiplin dari masyarakat, disiplin dari pengusaha, dari karyawan itu jadi pengguna Baik. cuci tangan dan sebagainya ini yang menjadi kata kunci. Oke. Karena itu kita mengharapkan ada dukungan lah dari pemerintah untuk bisa membuat murah ya face masker itu lebih murah, kemudian juga sanitizer itu bisa lebih murah, kemudian juga tes PCR sudah diturunkan oleh Pak. Iya kan harganya sudah diturunkan juga untuk tes PCR itu Pak. Iya berarti kan selama itu tinggi kan mereka berarti untung banyak selama ini ya. Kalau sekarang dengan harga 500 yang dulunya pernah 2 juta lebih ya. Iya. Jutaan gitu sekarang 500 berarti kan untungnya selama ini banyak mereka itu. Oke. Dan ini yang saya kira sangat apa ya? Itu yang menderita tapi ada juga orang lain yang dapat. Baik, Pak Trisno, ini bagaimana juga nasib dari teman-teman begitu dari PHRI khususnya dari restorannya? Karena kan tadi disampaikan ada juga pekerja yang harus dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja. Apakah nanti mereka juga akan dipekerjakan kembali apabila nanti bisnis restorannya juga sudah mulai beranjak pulih dengan adanya pelonggaran-pelonggaran seperti ini? Ya tentu, kalau misalnya sekarang jualan cuma 15 kan tidak mungkin menggunakan kawan yang sama dengan sebelumnya. Oke. Yang buka sekarang tutup, ya mungkin kita mempekerjakan orang kan. Dibuka tentu kita akan menggunakan lebih banyak lagi ya. Oke. Nah, tetapi untuk kembali kepada semula, saya kira pasti seperti itu. Karena pandemi ini kan sebenarnya mempercepat banyak masa depan, banyak artificial intelligence. Sekarang di hotel itu kan multitasking semua, jadi orang punya skill yang beragam ya, tahu mengenai front office, tahu pembukuan. Gitu. Dengan demikian akan terjadi pengurangan secara otomatis nantinya. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah agar bisa menampung tenaga kerja yang ada. Dan lebih penting lagi ya, jangan terlalu membuka stasi lebar-lebar di sektor ini. Karena apa? Karena masuknya yang existing aja megap-megap. Ditambah lagi pemain baru yang banyak. Ya nanti megap-megap itu langsung tenggelam. Oke. Tapi ini sejauh ini sudah dikomunikasikan oleh pemerintah sendiri? Ya inilah kemarin saya juga sampaikan dalam dialog di Berita 1 ya, karena kan ada tanganan antara Menteri Pariwisata KPM untuk membuka investasi sebanyak-banyaknya di sektor pariwisata ya. Pariwisata kan berarti hotel.
bayangkan kalau di Jakarta Pusat hotelnya itu hampir mayoritas ada di situ di Jakarta ini. Oke. Terus nanti buka lagi, orang masuk lagi ya. PMA kalau masuk ya, karena PMA itu di atas 10 miliar sudah boleh, berarti dia bisa masuk ke hotel-hotel melati atau gitu. Nah itu yang akan menyulitkan kita gitu. Yang ada ini dihidupkan dulu lah. Oh baik. Iya. Yang penting bagaimana kita melindungi pengusaha lokal dulu, begitu intinya Pak Sutrisno ya. Iya, jadi ya bukan berarti melindungi itu cengeng ya, tetapi bayangkan kalau dalam satu kamar dia sudah penuh, oksigennya terbatas. Terus sekarang mau dimasukin lagi orang ke dalam kamar itu. Iya. Oksigen biasanya kan mati juga akhirnya nanti. Sama-sama. Yang datang mati, yang ada juga. Baik, harapan kemudian bagaimana optimisme Anda melihat tahun 2021 untuk bisnis hotel dan restoran. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Sutrisno. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua PHRI DKI Jakarta. Ya Pak Trisno, tadi memang kalau kita cermati sebenarnya banyak sekali dampak yang justru harus dirasakan oleh teman-teman PHRI, baik yang dari hotel dan restoran begitu. Apalagi tadi bintang 1 ke bawah untuk hotelnya, kemudian restorannya pun masih mencoba bertahan begitu ya di tengah pandemi. Tapi kalau kita lihat dengan aplikasi online yang banyak sekali dan marak digunakan oleh masyarakat, apakah ini juga dimanfaatkan oleh teman-teman PHRI dalam banyak pengunjung baik di hotel maupun restorannya ini Pak Trisno? Saya kira sekarang semua orang pakai online, ibu-ibu rumah tangga jualan makanan juga online. Yes. Dan itu banyak, dan itu ya itu terpaksa mereka harus melakukan itu karena untuk mencari penghitungan kan. Jadi saingan ya tentu bagi restoran lebih banyak lagi. Dan tidak semua restoran itu bisa punya skill untuk itu ya. Kalau warung Tegal, warung Padang yang kecil-kecil itu kan tidak selamanya punya kemampuan itu ya. Kalau yang restoran yang chain, saya kira mereka udah tidak masalah dengan teknologi online. Yeah. Tapi kalau kita bicara restoran kecil, saya kira menurut hasil diskusi saya dengan teman-teman itu tidak cukup signifikan lah penjualan lewat online itu. Oh ya? Ya. Oke. Dan kalau sekarang Anda melihat minat dari masyarakat sendiri sebenarnya lebih senang mereka belanja ataupun secara online begitu melakukan pembelian ataupun pemesanan hotel, atau mereka sebenarnya berkunjung sih Pak? Oh, sekarang mereka mulai terbiasa dengan online. Misalnya kita beli ayam goreng gitu kan, kalau bisa online, kenapa kita mesti datang ke situ ya? Bisa beli pizza misalnya, kalau kita bisa online ya cukup online. Nah itu dia, akankah ini juga mempengaruhi nanti terhadap okupansi juga, kaitannya kalau bicara entah itu hotel ataupun restoran begitu, padahal kan dengan adanya pelonggaran ini diharapkan ada lagi nih kunjungan dari masyarakat begitu, baik ke hotel maupun restoran, Pak Tris. Nah, kalau hotel kan memang harus datang. Iya, betul. Kan beli juga online. Tapi kalau makan kan bisa datang, bisa online. Nah kalau oke, lantas baik Pak Trisno, lantas harapan dari teman-teman PHRI begitu menyikapi tahun 2021 yang kita masih terdampak pandemi, kemudian PPKM juga masih diberlakukan sampai dengan akhir bulan Agustus begitu, seperti apa nih kira-kira? Ya, kalau kuartal kedua kemarin kan positif, tapi kuartal 3 ini saya prediksi akan drop ya, karena kemarin itu panjang, sehingga harapannya pada kuartal keempat ya, kuartal keempat ini akan bisa naik karena mungkin spending pemerintah ya harus diselesaikan, sisa anggaran yang ada gitu ya. Kita harapkan bisa memberikan daya beli ya.
yang utama bagi kita sebenarnya adalah bagaimana mendongkrak demand, ya, mendorong adanya permintaan. Betul, itu dia yang penting adalah baik. Apapun kalau tamunya nggak ada ya. Iya. Oke Pak, berarti semoga di tahun ini juga menjadi tahun perbaikan yang lebih baik lagi tentunya ya untuk teman-teman pelaku usaha hotel maupun restoran di tahun 2021 dan tentunya untuk beberapa tahun ke depan meskipun kita mencoba untuk hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan ini Pak Sutrisno. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak. Terima kasih, sama-sama. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Sutrisno Iwantono. Beliau adalah Ketua PHRI DKI Jakarta. Jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kita masih ada satu tema menarik lainnya terkait dengan penerimaan pajak. Usai jeda yang satu ini.